Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Devi Restu Etika Sari, guru di SMP Negeri 5 Pangkal Pinang. SMP Negeri 5 Pangkal Pinang menerapkan kurikulum merdeka yang menekankan merdeka belajar dan penguatan profil pelajar Pancasila. P5 itu sendiri merupakan kegiatan berbasis proyek yang dirancang untuk memperkuat kompetensi serta mengembangkan karakter dan perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Masa depan bangsa ada di tangan generasi penerus bangsa. Melalui pendidikanlah semua bisa dirubah dan dikembangkan ke arah yang lebih baik. Pendidikan di Indonesia selama ini begitu beragam, serta memberikan bermacam-macam karakter siswa. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik mengenai tahapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi di SMP Negeri 5 Pangkal Pinang. Proyek di sekolah kami ini mengambil tema Suara Demokrasi dengan topik Suaraku, Ekspresiku dalam Pilketos dan Pilwaketos, yang mana di dalamnya terdapat pelaksanaan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode tahun 2023-2024. Latar belakang dipilihnya tema Suara Demokrasi adalah setelah saya mengamati dan berwawancara dengan pembina OSIS dan pengurus OSIS, pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan secara tertutup dan hanya dihadiri perwakilan siswa dari setiap kelas. Dan hanya dihadiri oleh perwakilan guru, serta banyak siswa yang belum paham terkait tahapan pemungutan suara yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga ini menjadi tahun pertama dan pengalaman baru kami, baik siswa, guru, dan seluruh warga sekolah di SMP Negeri 5 Pangkal Pinang. Tantangan yang saya hadapi, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang mendukung serta memberikan ruang untuk berlatih tentang keterampilan berorganisasi, dengan memanfaatkan aset yang sekolah miliki dan mendorong warga sekolah untuk bereksplorasi, berkreasi, dan berkolaborasi. Maka dari itu, pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS tahun ini berinovasi dengan pelaksanaan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu melaksanakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS layaknya pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu juga kami ingin memberikan informasi wawasan, pengetahuan, dan pengalaman kepada para siswa bagaimana keterampilan berpartisipasi dalam komunitas maupun organisasi, seperti keterampilan menyuarakan pendapat secara kritis, menghadapi perbedaan dan mengambil keputusan, serta berlatih menjalankan hak asasi mereka dengan penuh tanggung jawab. Lantas, seperti apa proses dan tahapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi? Mari kita simak video berikut ini. Pada tahap perencanaan, saya sebagai koordinator P5 berkoordinasi dengan kepala sekolah. Setelah itu, saya menginformasikan dan berkoordinasi dengan Bapak Ibu fasilitator yang juga merupakan wali kelas 7 untuk menentukan tema proyek yang akan kami ambil, alokasi waktu, dimensi, elemen, dan subelemen, serta alur kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tingkat kesiapan sekolah. Sebelum kegiatan berlangsung, saya dan tim fasilitator berdiskusi untuk menyusun modul proyek. Kemudian saya mensosialisasikan dalam rapat kepada Bapak Ibu Dewan Guru terkait waktu, perencanaan, dan pelaksanaan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Pada tahap pengenalan ini, para siswa mengeksplorasi pengertian dan tujuan demokrasi dari berbagai sumber, baik buku maupun internet,
dan mempresentasikannya secara berkelompok. Selanjutnya, murid mendapatkan informasi tentang dinamika demokrasi di Indonesia dan berdialog langsung dengan narasumber yang juga merupakan praktisi demokrasi. Pada saat itu, kami mengundang langsung anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahap kontekstualisasi, panitia pemungutan suara OSIS yang telah dibentuk sebelumnya menyaring bakal calon ketua dan wakil ketua OSIS dari setiap tiap kelas. Setiap kelas mengirimkan 3 kandidatnya yang nantinya akan diseleksi, sehingga terkumpullah 45 kandidat. Setelah diseleksi kembali menjadi 15 kandidat, dan ke-15 kandidat menyampaikan visi dan misi mereka, dan sampai terbentuk 3 paslon ketua dan wakil ketua OSIS. Oleh panitia dari hasil seleksi terpilih 6 orang kandidat yang akan berkoalisi membentuk 3 pasangan ketua dan wakil ketua OSIS. Siswa kelas 7 yang tidak mencalonkan diri bergabung dengan kelasnya untuk membentuk kelompok dan membuat bilik suara, kotak suara, surat suara, undangan, alur pelaksanaan pencoblosan, dan denah TPS, serta membuat yel-yel pendukung paslon. Pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS memaparkan visi dan misinya serta debat argumen yang disajikan oleh seluruh warga sekolah. Sebagai bahan pertimbangan siswa, guru, serta warga sekolah untuk menentukan pilihannya pada hari pemungutan suara. Pada tahap aksi nyata, siswa dan guru melakukan secara nyata pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS hingga perhitungan suara. Ini merupakan hari yang dinanti-nanti, yaitu pemungutan suara. Semua KPPS bersiap siaga di TPS-nya masing-masing. Siswa melakukan pencoblosan layaknya pemilu presiden dan wakil presiden. Mulai dari penyerahan undangan pemilu, pemberian surat suara, pencoblosan dalam bilik suara, memasukkan surat suara di dalam kotak suara, serta mencelupkan jari pada tinta sebagai bukti telah memberikan hak suaranya. Selanjutnya, KPPS menghitung jumlah suara disaksikan oleh seluruh pemilih dan mengumumkannya secara langsung kepada seluruh warga sekolah. Pada tahap refleksi dan tindak lanjut, ketua dan wakil ketua OSIS terpilih menyusun kepengurusan yang baru yang nantinya akan dilantik dalam acara pelantikan pengurus. Pada tahap ini dilakukan pelantikan dan serah terima pengurus OSIS antara yang lama dan yang baru. Dan salah satu momen yang membanggakan adalah petugas upacara adalah Bapak Ibu Guru, mulai dari pengibar bendera sampai paduan suara. Karena pada saat itu bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Jadi momen upacara dalam rangka Hari Guru sekaligus pelantikan kepengurusan OSIS masa bakti 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Mazaya dari kelas 7H. Di sini saya ingin memberikan kesan positif terhadap kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema demokrasi di SMP Negeri 5 Pangkal Pinang. Sangat berkesan dan menyenangkan bagi saya, karena ini merupakan pengalaman pertama dan baru bagi saya mengikuti dan melaksanakan pesta demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ibu Triana. Saya adalah guru SMP Negeri 5 Pangkal Pinang, mengampu mata pelajaran IPS sekaligus wali kelas 7D. SMP Negeri 5 Pangkal Pinang sudah melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini saya bertindak sebagai fasilitator. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema suara demokrasi dilaksanakan dengan baik di sekolah kami dan membawa dampak yang baik dan positif baik bagi siswa maupun dewan guru. Karena memberikan pengetahuan baru tentang pesta demokrasi
serta menyuarakan hak pilih kita dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS di SMP Negeri 5 Pangkal Pinang. Sehingga terbentuklah ketua dan wakil ketua OSIS serta kepengurusannya pada tahun 2023-2024. Biasa karena terbiasa, berlanjut karena ada proses yang dibiasakan. Hal baik dimulai dari hal kecil, maka dari itu mulailah menanamkan hal baik kepada siswa agar menjadi sebuah pembiasaan. Demokrasi bukan hanya sekedar hak untuk berbicara, tetapi juga tanggung jawab untuk mendengarkan dan menghormati pendapat yang berbeda. Tanpa demokrasi, kebebasan hanya ilusi. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya. Demikianlah video berbagi praktik baik saya mengenai alur dan tahapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi di SMP Negeri 5 Pangkal Pinang. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.